Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan jemaat BIC, Bible Independent Church, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021. Dan pertemuan jemaat ini adalah merupakan sarana di mana setiap jemaat Sound Doctrine berkumpul untuk bersama-sama kita saling mengenal satu sama lain, dan juga kita bisa belajar bagaimana caranya bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami senang dengan kehadiran Anda yang sudah hadir di dalam Zoom service, ataupun Anda yang mengikuti dari Facebook Live. Saya ucapkan sekali lagi selamat bergabung bersama dengan kami dari Sydney, Australia, jam 9 di tempat kami, 9 malam, dan juga tentu sore hari di Indonesia, waktu Indonesia bagian Barat, bagian Tengah, dan bagian Timur, pagi hari atau menjelang siang di Eropa. Terima kasih sekali lagi sudah ada bersama-sama dengan kami. Ada Tessa Dumais di Baltik atau di Nordik. Selamat siang untuk Tessa. Kemudian Tessa adalah putri kami yang sedang terpisah bersekolah di luar dari Australia. Kemudian ada Ibu atau Pastor Renata Tangkilisan, BICN, Nederland. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Lalu ada Ibu Christine Okayo di Batam. Terima kasih. Bersama dengan Pak Yosua sekeluarga. Ada di luar rumah. Terima kasih banyak sudah bersama-sama. Dan cucu juga ikut bersama. Kemudian ada Ibu Acting Pastor Marcella Surentu dari Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih sudah bergabung bersama. Ada kakak kami, saudari kami, Lina Dumais. Puji Tuhan sudah bisa bergabung. Tuhan sudah menyembuhkan, memberi kekuatan setelah beberapa waktu mengalami kelemahan tubuh dan tidak bisa bergabung bersama dengan kita dalam kelas maupun pertemuan jemaat. Selamat datang bersama dengan Tante Ruth atau Oma Ruth Dumais Pangkerego di Kasar, Sulawesi Utara. Lalu ada Ibu Oike Abram di Balikpapan bersama dengan keluarga. Selamat datang juga. Dan Prinsi Dumais di Sydney, anak kami yang kedua. Terima kasih untuk semuanya. Tadi ada Pak Ferry Gunawan. Mungkin lagi signalnya belum begitu bagus. Nanti akan terkoneksi lagi. Dan terima kasih untuk semua yang sudah hadir di Facebook Live. Ada dari Minnesota, Ibu Vita sekeluarga, Vita Ekel. Terima kasih. Maranatha Blessing, Ibu Meti Sompotan dari Timika. Terima kasih ya, bersama dengan anak dan menantu serta cucu. Begitu, kami ucapkan selamat datang. Dan juga ada adik Chloe Rondonu. Terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi kami senang dengan kehadiran Anda semua dan percaya setiap kali Anda hadir dalam pertemuan jemaat ini, Anda akan melihat secara langsung, menyaksikan secara langsung bagaimana kehidupan berjemaat, jemaat yang sound doctrine, kita bisa saling mendukung satu sama lain, dan juga kita tentu belajar mengenai kebenaran-kebenaran sound doctrine. Di pertemuan jemaat kami, kita hanya meninggikan Yesus, hanya mengajarkan kebenaran Alkitab, dan hanya mensupport sound doctrine. Tidak ada hal yang lain. Baik, saudara yang dikasih Tuhan,
kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, "Hai bangkit bagi Yesus." Kita akan bersama-sama nyanyikan pujian ini. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Hai bangkit bagi Yesus, mohonkan kuasanya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama masa perang, gaduhnya kan diganti nyanyian pemenang, yang jaya diberikan mahkota yang bakal, bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Puji Tuhan. Saudara, mari kita bangkit bagi Tuhan Yesus. Saudara, kemudian kita akan menyanyikan lagu ini yang berkata, "Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus." Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandarakan janji penebus. Pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang permai, siapa yang berharap janjinya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar,
sandarakan janji penebus. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku mengharap janji pelepas. Jagalah, berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan hampirlah. Sandar, 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 sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk semua janji yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi kepada teman-teman yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang. Kepada Timothy Rondonuwu, terima kasih sudah hadir bersama. Kemudian ada Pak Rabil Firlan ini. Kalau tidak keberatan boleh kita tanya dulu dari mana Pak Rabil, boleh buka sebentar mikrofonnya. Bisa dibuka mikrofonnya sebentar? Saya ingin tahu Pak Rabil dari mana posisi? Oh, Pak Joshua itu. Oh, ini Pak Joshua ya? Oh, Pak Joshua. Oh, namanya Pak Rabil. Oke, baik. Terima kasih Pak Rabil. Ada, oh iya Pak Joshua ya tadi ya. Ya, saya kurang memperhatikan. Ada juga Pak Ulpa di Jayapura. Terima kasih untuk Pak Ulpa bersama dengan Ibu Linda dan keluarga di rumah. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang ini kita akan membaca Amsal pasal yang ke-21. Bolehkah saya minta salah satu membaca Amsal pasal yang ke-21? Mungkin Ibu Acting Pastor Marcella bisa membaca Amsal pasal 21. Saya akan tampilkan di depan Amsal 21. Ya. Amsal pasal 21. Amsal 21. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatan. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Melainkan adalah sukan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar
dan pemarah. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk acting Pastor Marcella Surentu. Kemudian kita akan membaca dari Mazmur pasal 30. Prinsi, would you like to read Psalm chapter 30? Dan sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa sementara Prinsi mempersiapkannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu untuk hari ini, hari yang Tuhan sediakan bagi kami, di mana kami bersuka cita dan bersama-sama merayakan hari yang Tuhan beri untuk kami sebagai hari di mana kami bertemu satu sama lain dalam pertemuan jemaat. Tuhan, kami menyerahkan rangkaian pertemuan jemaat ini dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin sehingga kami boleh merasakan dan menikmati setiap Tuhan keintiman persekutuan bersama dengan saudara seiman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Psalm chapter 30. I will exalt you, Lord, for you have lifted me out of the depths and did not let my enemies gloat over me. Lord my God, I called to you for help and you healed me. You, Lord, brought me up from the realm of the dead. You spared me from going down to the pit. Sing the praises of the Lord, you his faithful people. Praise his holy name. For his anger only lasts a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. When I felt secure, I said, I will never be shaken. Lord, when you favored me, you found my royal mountain stand firm. But when you hid your face, I was dismayed. To you, Lord, I called, to the Lord I cried for mercy. What is gained if I am silenced? If I go down to the pit, with the dust praise you, will proclaim your faithfulness. Hear, Lord, and be merciful to me. Lord, be my help. You turn my wailing into dancing. You remove my sackcloth and clothe me with joy, that my heart may sing your praises and not be silent. Lord, my God, I will praise you forever. Thank you, Prinsi. Saudara, kemudian kita akan bersama-sama masuk dalam pembacaan atau memorizing verse, ya. Kita akan mengulangi bagian menghafal ayat yang minggu lalu, ya. 2 Timotius 4 ayat 3. Masih ada yang ingat? 2 Timotius 4 ayat 3, atau saya tampilkan sebentar supaya kita bisa mengingat lagi. 2 Timotius 4 ayat 3. Ya, ini firman Tuhan penting sekali ini. Coba lihat. Kalau kita, karena ini jarang dihafalkan ini, tapi kita memulai menghafalkannya. 2 Timotius 4 ayat 3, firman Tuhan bilang apa? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nah, ada kata ajaran sehat kan? Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya
untuk memuaskan keinginan telinganya. Ingat, cara menghafalnya akan datang waktunya, kan? Satu. Kemudian yang kedua, orang tidak dapat menerima ajaran sehat. Jadi akan datang waktunya. Yang kedua, orang tidak dapat menerima ajaran sehat. Yang ketiga, mengumpulkan guru-guru palsu, ya kan? Terus yang keempat, memuaskan telinga. Jadi begitu caranya, cara menghafal juga cara menafsir ayat. Coba yuk kita 2 Timotius berapa? 4 ayat 3. Coba pertamanya apa? Akan datang waktunya. Yang kedua apa? Orang tidak dapat menerima ajaran sehat. Jadi orang menolak ajaran sehat. Yang ketiga apa? Mengumpulkan guru-guru palsu. Kemudian yang keempat apa? Untuk memuaskan keinginan telinganya. Dalam bahasa Inggris, itching ears. Telinganya gatal dengan ajaran-ajaran yang cuma puaskan telinga. Ya, 2 Timotius 4 ayat 3. Jadi ada 4 hal. Ini nanti kita akan eksegesis. Baik. Iya, nanti dieksegesis lagi begitu kalau saudara mau dikembangkan ayat ini. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau menyapa sebelum kita lanjut. Saya mau menyapa bagi mereka yang mengikuti di dalam Facebook Live. Ada Pak Hora Simanjuntak dan istri Ibu Tina. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Kalau Anda tidak keberatan bisa menuliskan lokasi Anda di mana. Kemudian ada Refgo untuk Kaeng ini dari Tembagapura. Terima kasih. Kemudian ada Pak Engels Mambu yang ada di Tondano, terima kasih. Ada Ibu Mika Kilapong di Jepang, terima kasih. Ada Ibu Patricia Mailoor di Manado, terima kasih. Ada Pak Andi Lim Cheng atau Pak Aan di Sydney. Ini Pak Aan ini kami ajak, ayo Pak Aan ikut, jangan sibuk kerja terus begitu. Jangan biarkan orang menghalangi Anda untuk cari sound doctrine. Datang gitu, kalau sudah tahu sound doctrine, datang begitu. Ajaran yang sehat itu memerlukan usaha begitu. Jadi kalau orang cuma bilang-bilang saya pengen datang, nah itu saya tidak terlalu interested. Engkau harus berusaha mencari ajaran yang sehat. Kenapa? Karena kita itu harus investasikan sesuatu. Tuhan sudah investasi sesuatu. Masa mau cari ajaran sehat kita nggak berani, takut orang lain bilang kamu begini-begini. Yesus bilang jalan yang sempit ya. Kemudian ada Joe LNG ya. Terima kasih untuk Pak Joe. Lalu ada Pak Aen yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Lalu ada Ibu Mika Kilapong yang baru bergabung yang ada di Jepang. Terima kasih banyak. Sekali lagi saudara, kita menginvestasikan sesuatu karena Tuhan sudah menginvestasikan banyak hal dalam hidup kita. Baik, kita akan siapkan waktu saat ini untuk dengar firman Tuhan. Pastor Erna Dumais akan berbicara. Kita akan nyanyi dulu satu lagu. Lagu ini lagu baru mungkin bagi saudara. Saya cari-cari bahasa Indonesianya belum ada ya. Saya juga belum punya kesempatan menerjemahkan. Jadi, tapi lagu ini bagus sekali bicara tentang bagaimana powerful, saudara-saudara. Bicara bagaimana Tuhan menderita bagi kita. Ya. Stricken, smitten, and afflicted, see him dying on the tree. 'Tis the Christ by man rejected. Yes, my soul, 'tis he, 'tis he. 'Tis the long expected prophet, David's son, yet David's Lord. By his son, God now has spoken. 'Tis the true and faithful word. Tell me, ye who hear him groaning, was there ever
ran through fear his cause disowning, who's insulting his distress. Many hands was raised to wound him, none would interpose to save. But the deepest stroke that pierced him was the stroke that justice gave. Ye who think of sin but lightly, nor suppose the evil great, here may view its nature rightly, here its guilt may estimate. Mark the sacrifice appointed, see who bears the awful load. This the word the Lord anointed, Son of Man and Son of God. Here we have a firm foundation, here the refuge of the lost. Christ the rock of our salvation is the name of which we boast. Lamb of God for sinner wounded, sacrifice to cancel guilt. None shall ever be confounded, who on him their hope have built. For sin wounded, sacrifice to cancel guilt. None shall ever be confounded, who on him their hope have built. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya Pastor Erna Dumais untuk berdoa dan sekaligus firman Tuhan. Sebelum saya membagikan firman Tuhan, saya minta kepada Pastor Renata Tanggilisan untuk berdoa bagi firman Tuhan. Silahkan Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang diberkati, hari di mana kami masih dalam ibadah dari Bible Independent Church Sydney. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mau memberitakan firman-Mu melalui Pastor Erna Dumais. Roh Kudus, biarlah setiap kata yang keluar, itu semua daripada-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Pastor Erna katakan, semua untuk kebaikan, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Memberkati hidupnya, memberkati pelayanannya, kami mohon urapi kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Pastor Renata. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin mengutip pendapat dari J.C. Ryle. Orang ini mengatakan, percakapan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus adalah salah satu bagian terpenting di seluruh kitab suci. Kita tidak bisa menemukan pernyataan yang lebih kuat daripada topik kelahiran baru dan keselamatan oleh iman di dalam Anak Allah, yaitu Kristus Yesus. Saudara-saudara, di manakah percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus? Ini kita bisa temukan, saudara-saudara. Kita dapat menemukannya di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Saya tidak akan membacakannya karena panjang, saudara-saudara. Lalu, apa pentingnya ayat-ayat ini bagi kita, saudara-saudara? Yang pertama, seorang pelayan Tuhan akan menjadi pelayan Tuhan yang berhasil apabila dia mengenal sound doktrin, ajaran yang sehat yang terdapat di dalam ayat-ayat ini. Yang kedua, bila sound doktrin, ajaran yang sehat di dalam ayat-ayat ini diabaikan, maka itu akan membuka lebar
bagi siapapun kepada kebinasaan. Saudara-saudara, untuk memahami Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 ini, sebenarnya kita bisa memulainya dari Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Saya akan membacanya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak ada seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara-saudara, beberapa hal yang penting dari ayat-ayat tersebut adalah, pertama, Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Tuhan Yesus mengenal hati setiap orang. Tuhan Yesus mengenal hati Anda yang saat ini menyaksikan ada di live di Facebook maupun di Zoom meeting ini. Amin. Amin. Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus tidak menyukai orang yang hanya beriman kepada tanda-tanda luar atau percaya kepada namanya oleh karena melihat tanda-tanda luar. Saudara-saudara, percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus ini hanya kita bisa temukan di dalam Injil Yohanes pasal 3. Dan di dalam kasus Nikodemus, pertama, Tuhan Yesus itu mengetahui kedalaman hati Nikodemus. Kemudian yang kedua, Nikodemus adalah termasuk kelompok orang yang dikenal sebagai superficial believer. Artinya hanya beriman kepada tanda-tanda luar. Yang ketiga, kepada orang-orang yang mencari Yesus seperti model Nikodemus ini, yaitu orang yang hanya percaya dan hanya beriman kepada tanda-tanda luar, maka Tuhan Yesus menunjuk sebuah poin yang penting. Pentingnya iman yang menyelamatkan yang akan membawa kepada perubahan hidup. Saudara-saudara, mengenai Nikodemus kita bisa menyimpulkan sebagai berikut. Nikodemus itu adalah orang yang kaya di zamannya, saudara-saudara. Dia orang kaya ketiga di Yerusalem pada waktu itu. Nikodemus adalah orang yang beragama. Ini ada di dalam Yohanes 3 ayat 1. Nikodemus adalah orang yang terhormat. Ada di dalam Yohanes 3 ayat 1 dan 10. Nikodemus adalah orang yang tidak memiliki ketenangan hidup. Ada di dalam Yohanes 3 ayat 2. Nikodemus adalah orang yang tidak berani bertindak. Di dalam Yohanes 3 ayat 4 dan 9. Jadi saudara-saudara, Nikodemus itu mewakili setiap orang yang dilahirkan di dunia ini, yaitu pria dan wanita. Nikodemus adalah orang yang beragama atau terlihat saleh oleh karena beragama. Dia itu mewakili religious people. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa orang yang beragama, orang yang terhormat, orang yang kaya, orang yang pintar, itu tidaklah cukup. Nikodemus orang terpandang di hadapan manusia, tetapi dia merasa kosong di dalam hidupnya. Oleh karena itu, dia datang kepada Tuhan Yesus. Nikodemus itu memiliki segala-segalanya, saudara. Dia memiliki kekayaan, dia memiliki kehormatan, dia memiliki kepintaran. Tetapi saudara-saudara, dia itu sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Dari luar, Nikodemus terlihat
hebat. Dari luar Nikodemus terlihat sukses, tetapi saudara-saudara, di dalam jiwanya itu adalah jiwa yang kosong. Di dalam jiwanya itu adalah jiwa yang hampa. Alkitab mengatakan Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus pada waktu malam hari. Ada di dalam Yohanes 3 ayat 2. Kenapa malam hari? Banyak pendapat mengatakan karena Nikodemus itu takut mengetahui bahwa dia itu mempunyai kebutuhan batin yang tidak bisa dipuaskan. Dan inilah yang mendorong dia untuk datang untuk mencari Tuhan Yesus di malam hari. Saudara-saudara, Yohanes 3 ayat 3 menjadi kunci yang penting. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bagian ayat ini menyatakan bahwa Yesus menjawab. Tetapi saudara-saudara, kalau engkau perhatikan dengan teliti, kalau engkau perhatikan dengan seksama percakapan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus itu, maka tidak tertulis bahwa Nikodemus pada waktu itu bertanya sesuatu kepada Tuhan Yesus. Lalu, mengapa Tuhan Yesus menjawab? Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak menjawab kata-kata dari Nikodemus. Sebenarnya, Tuhan Yesus sedang menjawab pikiran dari Nikodemus. Tuhan Yesus mengetahui pikiran Nikodemus bahwa seumur hidupnya dia telah melakukan sesuatu agar dia itu berkenan di hadapan Allah. Dia itu adalah orang yang taat, dia itu taat hukum Taurat, dia itu taat hukum Musa. Tetapi Yesus menjawab persoalan dari Nikodemus dengan sebuah sound doktrin bahwa bukan apa yang engkau lakukan yang membuatmu itu berkenan kepada Allah. Bukan hidupmu yang membuatmu berkenan kepada Allah, tetapi saudara-saudara, kematianmu itulah yang akan membuatmu itu berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus sedang mengajar sound doktrin ini. Setiap pria, setiap wanita yang dilahirkan di dunia ini harus dilahirkan 2 kali, yaitu dilahirkan kembali atau mengalami regenerasi, born again. Tuhan Yesus berkata, you must be born again. You must be born again. Prinsipnya seperti ini, saudara-saudara. Lahir sekali, maka orang itu mengalami kematian 2 kali. Kelahiran jasmani 1 kali, dan kematian itu jasmani dan kematian yang kekal. Lahir 2 kali, maka orang itu mengalami kematian 1 kali. Mengalami kelahiran secara jasmani dan mengalami kelahiran secara rohani atau born again, maka engkau hanya mati 1 kali. Di dalam bahasa Inggris, Yohanes 3, John 3:3, Jesus answered and said to him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Saudara-saudara, perhatikan kata truly, truly. Ini artinya adalah sama dengan amin. Artinya memang benar dan demikianlah yang akan terjadi. Saudara, perhatikan, Yesus menggunakan kata amin itu di depan kalimat. Biasanya kata amin itu kita taruh atau kita pakai di akhir kalimat. Hanya Tuhan Yesus yang menggunakan bentuk
amin seperti ini, saudara-saudara. Amin yang ditaruh di depan. Tuhan Yesus menjamin dan menggaransi kata-katanya. Tuhan Yesus sedang menyatakan otoritasnya ketika dia mengucapkan kata amin di depan kalimat. Kebutuhan Nikodemus atau semua orang seperti Nikodemus adalah bukan dari apa yang mereka lakukan. Apapun saudara yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan bagi Allah itu tidak pernah cukup. Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan, you must be born again. Mari kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. You must be born again. Saudara-saudara, pengertian dari lahir baru atau born again menurut Erna Hastianingsih Dumais adalah begini. Spiritual saya yang dulu mati dan buta itu dibangkitkan dan dihidupkan oleh karya Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada saya untuk memampukan saya belajar Alkitab, yang mana melalui belajar Alkitab itu saya mengerti dan memahami karya Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya, sehingga saya dipindahkan dari kerajaan gelap menuju kerajaan terangnya yang abadi. Bagaimana saudara-saudara? Ingatkah engkau kapan engkau itu born again? Have you been born again? Amin. Amin. Saudara-saudara, saya ingat tahun 1998 saya mengalami pengalaman born again itu. Tidak terlintas di dalam hati saya, tidak terlintas di dalam pikiran saya akan mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya bertobat itu tidak lain dan tidak bukan karena Alkitab, karena Theopneustos. Ketika pertama kali saya membaca Alkitab, saya menemukan damai sejahtera, saya menemukan sukacita yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Sama seperti Nikodemus, jiwa saya dulu itu hampa, jiwa saya dulu itu kosong. Ketika saya berada di dalam kebenaran Tuhan Yesus, maka saya menemukan kebenaran itu, saudara-saudara. Yesus itu bagi orang Yahudi adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Yesus itu bagi orang Muslim adalah seorang nabi saja, atau dia adalah Imam Mahdi yang ditunggu oleh orang Muslim itu. Tetapi bagi Erna Hastianingsih Dumais, Yesus itu adalah jalan. Saudara-saudara, dulu saya pagi, siang, sore, malam, bahkan di tengah malam hari saya berdoa begini, Ihdinas sirotol mustaqim. Tuhan, tunjukkan saya jalan yang lurus itu. Tetapi saudara-saudara, saya sudah menemukan jalan yang lurus itu di dalam Tuhan Yesus. Yesus itu adalah kebenaran. Saudara-saudara, kata murtad itu sudah menempel di dalam hidup saya. Sehingga hinaan, cacian karena saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi saudara-saudara, hinaan, cacian itu tidak sebanding dengan kebenaran yang saya dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Saya hidup dari iman kebenaran yang satu menuju kepada iman kebenaran yang lain. Yesus bagi saya adalah hidup. Dahulu saya berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan, tunjukkan saya kehidupan yang baik, kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi saya sudah menemukan kehidupan itu di dalam Tuhan Yesus. Yesus sudah mati bagi saya. Yesus sudah mati bagi dosa-dosa saya. Dan sekarang saatnya saya hidup bagi Kristus. Amin. Amin.
Jadi saudara-saudara, born again atau lahir baru itu suatu keharusan. Born again itu adalah suatu persyaratan yang mutlak dari sebuah keselamatan orang percaya. Sampai seseorang dilahirkan kembali, maka dia tidak melihat kerajaan Allah. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu harus dilahirkan kembali, maka tidak ada pilihan lain, saudara-saudara. Pilihannya hanya satu, dilahirkan kembali atau tidak. Kelahiran pertama adalah kelahiran secara fisik atau kelahiran secara jasmani. Maka untuk berkenan kepada Allah, seseorang harus mengalami kelahiran kedua, yaitu lahir dari Allah. Kelahiran pertama adalah lahir dari keturunan pria dan wanita. Kelahiran kedua adalah lahir dari Allah. Kelahiran baru ini akan menghasilkan sebuah pola baru atau gaya hidup baru, yaitu orang tersebut akan selalu merindukan hal-hal yang di atas. Artinya orang tersebut mencintai kebenaran. Orang tersebut mencintai theopneustos. Orang tersebut meninggikan Alkitab sebagai satu-satunya otoritas di dalam kehidupan dia. Kelahiran baru adalah lahir secara rohani, kelahiran secara spiritual. Kelahiran pertama adalah lahir secara jasmani, maka saudara-saudara, kelahiran baru itu adalah orang tersebut dilahirkan sebagai manusia rohani. Kelahiran pertama menjadikan kita menjadi manusia jasmani, tetapi kelahiran baru atau born again menjadikan kita menjadi manusia rohani. Amin. Jadi Tuhan Yesus memanggil kita untuk sebuah regenerasi, bukan hanya menjadi orang yang beragama atau terhormat atau mengalami respek dari orang lain. Saudara-saudara, Kristen itu bukan beragama, tetapi Kristen itu adalah posisi iman kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Saudara-saudara, kelahiran baru itu adalah golden ticket untuk kita memasuki kerajaan surga. Amin. Amin. Katakan, kelahiran baru atau born again adalah golden ticket untuk memasuki kerajaan surga. 1, 2, 3. Kelahiran baru adalah golden ticket untuk memasuki kerajaan surga. Amin. Amin. Bu Christine yang cuma kedengaran suaranya ini. Kelahiran baru juga mempersiapkan kita untuk masuk di dalam hidup yang baru, yaitu hidup sebagai warga negara atau citizen dari kerajaan Allah. Saudara-saudara, kelahiran baru itu adalah berbicara mengenai keselamatan. Ketika engkau dilahirkan kembali atau born again, maka engkau mempunyai dua natur, saudara-saudara. Natur Allah dan natur surga. Sekali lagi saya mau tegaskan ini. Ketika engkau dilahirkan kembali, maka engkau menerima natur yang baru, yaitu natur Allah dan natur surga. Mari kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ini berarti saudara-saudara, orang yang mengalami keselamatan atau mengalami kelahiran baru adalah orang yang mengalami perubahan. Kita tidak mungkin tetap berada di dalam keadaan yang sama atau tetap menjadi manusia lama, tetapi kita mengatakan kita sudah mengalami kelahiran baru.
Kelahiran baru atau born again itu berbicara mengenai perubahan. Itulah sebabnya tanpa mengalami born again kita tidak melihat kerajaan surga. Kelahiran baru atau born again memberikan kepada kita sebuah perubahan agar kita mampu memasuki kerajaan surga. Saudara-saudara, semua yang Tuhan Yesus percakapkan dengan Nikodemus adalah hal-hal yang rohani. Hanya orang yang telah mengalami kelahiran baru atau born again yang sanggup untuk melihat. Sanggup untuk melihat karena apa? Karena mata rohaninya itu terbuka bagi segala perkara-perkara rohani. Mari kita baca 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Saya ulangi lagi. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Saudara-saudara, model orang seperti Nikodemus ini ada di sekitar kita. Bahkan mereka menyebut diri mereka itu orang Kristen maksud saya. Mereka menyebut diri mereka orang yang beragama. Tetapi sebenarnya saudara, jiwa mereka itu kosong. Jiwa mereka itu hampa, saudara-saudara. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, you must be born again. Tanpa born again, orang tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Tanpa born again, orang tidak bisa menjadi citizen atau warga negara di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, apakah itu saudaramu? Apakah itu kerabatmu? Apakah itu temanmu? Mari kita luangkan waktu 1-2 menit ini untuk mendoakan mereka. Karena setiap orang harus born again. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, you must be born again. Biarlah Roh Kudus yang bekerja untuk meyakinkan dan menyelamatkan mereka. Dan Tuhanlah yang akan mengimpartasikan kehidupan yang baru yang berasal dari Allah. Kita tidak mempunyai kekuatan lagi selain berdoa. Tuhanlah yang akan melakukan keajaiban untuk keselamatan bagi orang yang kita doakan. Mari saudara-saudara kita doakan siapapun itu yang ada di hatimu, apakah itu tetanggamu, temanmu yang belum menerima born again, yang belum lahir baru itu, saudara-saudara. Mari kita sebutkan namanya, kita sebutkan, kita doakan untuk mereka menerima lahir baru, untuk menerima keselamatan. Dengan mulut mereka akan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan untuk hari Tolong ini. Tuhan. Tolong Tuhan untuk orang-orang Tuhan yang belum percaya kepadamu. Saudara-saudara kami Tuhan yang masih jauh, yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami rindu sekali mereka diselamatkan Tuhan. Untuk teman saya Tuhan, saudara-saudara saya Tuhan. Mereka hanya beragama, tidak mengenal Engkau. Mereka lahir sebagai orang Kristen. Tapi mereka Tuhan tidak mengetahui siapakah Tuhan. Mereka perlu dilahirkan kembali. Biar kuasa Injil menjangkau hidup mereka. Dalam nama Yesus, biar Tuhan mendatangi mereka dengan firman melalui hamba-hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Baik, terima kasih untuk Pastor Erna Dumais yang sudah menyampaikan firman-Nya. Saya percaya saudara tadi sudah menerima penjelasan-penjelasan yang sangat lengkap mengenai percakapan Yesus dan Nikodemus. Kunci yang paling penting adalah dilahirkan kembali. Tidak ada orang yang bisa melihat kerajaan surga kalau
dia tidak dilahirkan kembali. Tadi yang saya catat, Pastor Erna katakan, kalau orang itu 2 kali lahir, maka dia cuma mati 1 kali. Ya kan? Lahir jasmani, lahir rohani, matinya cuma sekali. Tapi kalau dia lahirnya cuma 1 kali, maka dia akan mati 2 kali. Kalau cuma lahir jasmani, dia akan mati secara jasmani, kemudian mati selama-lamanya, kematian yang kekal. Jadi ingat itu, lahir 1 kali, mati 2 kali. Lahir 2 kali, mati 1 kali. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk Pastor Erna yang sudah menyampaikan firman-Nya pada malam hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyapa lagi teman-teman yang hari ini bergabung bersama di Facebook. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia mengikuti program kami di Facebook Live. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, program Sound Doctrine terus berjalan. Pengumuman yang akan saya sampaikan bahwa kita tetap ada kelas-kelas yang kita sampaikan melalui Eleos Theological School. Dan saya puji Tuhan karena teman-teman yang ikut sudah bertumbuh semakin lama semakin kuat. Pak Ulfa bagaimana? Kesulitannya apa? Ada kelas Ibrani? Apakah sulit di waktu apa bagaimana? Kelas Ibrani kita itu sangat bagus sekali karena saya memberikan aplikasi-aplikasi, kemudian ada kelas namanya Jewish Literasi. Karena banyak orang yang masih susah memahami perjanjian lama. Mengapa saya memberikan kelas ini, 2 kelas ini. Lalu kita ada kelas Wahyu. Jadi kan kuncinya Wahyu itu adalah keseluruhan perjanjian baru dan kita ajarkan perjanjian lama. Jadi bisa dikombin. Setidaknya kelas-kelas ini bisa menjadi backbone. Lalu nanti kelas-kelas praktis, survei perjanjian baru. Lalu ada bagaimana mengeksegesis Alkitab gitu. Jadi saya tunggu-tunggu Pak Ulfa ada janji mau datang tapi mungkin sibuk begitu ya Pak. Ya, kebetulan ada beberapa hari ini di kegiatan di kantor ya. Oke, baik. Nggak apa-apa. Nanti kalau ada kesempatan, Pak Ferry sudah begitu maju. Ibu Christine sudah begitu maju dalam kelas-kelas ini. Karena nanti diharapkan bisa melakukan eksegesis Alkitab dan mulai menyampaikan firman Tuhan. Karena sasaran kita di Sound Doctrine, Anda bukan hanya menjadi pendengar, Anda tidak ikut Wanda Dumais, tapi Anda akan diajar menjadi murid Tuhan dan Anda akan membawa orang kepada Tuhan. Begitu. Teman-teman lain kita lihat kan sudah bertumbuh kan, lihat sudah ada Pastor Renata di Netherlands yang sudah memulai. Itu kan berkat karena beliau terus setia dan kita akan terus berdoa nanti terbentuk tim di sana. Lalu ada Pastor acting Pastor Marcela Surentu di Manado yang sudah mulai di Manado sudah mulai bergiat. Lalu ada Ibu Oike juga untuk Balikpapan sudah mulai bergiat. Kita akan lihat bagaimana. Jadi nanti akan terbentuk komunitas-komunitas Sound Doctrine yang akan mempengaruhi sekelilingnya. Karena Sound Doctrine ini adalah ajaran yang murni yang disampaikan Yesus, kita akan teruskan itu seperti tongkat estafet. Saya mengundang juga Ibu Mika Kilapong yang di Jepang. Kalau ada waktu bisa ikut begitu. Kalau masih susah, kita sediakan waktu yang lain. Saya mulai dapat teman-teman dari negara-negara lain ya, melalui Eropa juga teman-teman di Eropa mulai terjangkau dari Pastor Renata begitu ya. Dan juga di Amerika kita mulai menjangkau daerah-daerah lain selain di Minnesota. Nah, itulah di Minnesota kita ada di sana, teman-teman ada Pastor Eric dan Pastor Michael, mereka mulai menjangkau daerah Amerika. Dan saya percaya kalau kita setia, wilayah-wilayah negara bagian lain akan masuk dan mereka yang akan melakukan penjangkauan gitu. Kalau saudara susah, share saja tulisan atau khotbah-khotbah yang sudah kami berusaha setiap hari ada. Begitu ya, ada tulisan, ada khotbah, ada audio, bagikan kepada orang-orang tersebut. Baru
supaya orang-orang itu bisa mendengar. Mengapa? Kalau kita sudah sound doktrin, kita juga harus berusaha seluruh hidup kita jadi sound doktrin. Tiap hari kita percakapkan sound doktrin. Jangan kalau sudah sound doktrin kita belum sound doktrin, kita punya ajaran-ajaran. Ini susah kalau sudah ikut. Baik, saudara, itu beberapa pengumuman yang bisa saya sampaikan, dan tetap pantau program-program kami. Ada kebaktian-kebaktian lain yang ada dilakukan oleh teman-teman kami. Nanti sebentar ada di Minnesota. Nanti besok pagi di Indonesia juga ada dari BICN Nederland akan lakukan kebaktian. Memang pagi hari sekali, tapi kalau Anda mau bergabung bisa. Itu jam 6 di Sydney, jam 8 di Nederland. Dan untuk di Minnesota jam 7 Minnesota sama dengan jam 7 di Indonesia. 7 pagi mereka, 7 malam di Indonesia begitu. Jadi bisa bergabung, sudah bisa merasakan bagaimana yang disebut dengan sound doctrine itu. Saya lihat Pak Ulpa mulai menulis tentang sound doctrine, Bu Oike mulai menulis tentang sound doctrine. Jadi usahakan dunia ini kita penuhi dengan sound doctrine. Itulah panggilan Yesus kepada hidup kita. Gitu. Kita semakin di bawah, tapi Yesusnya semakin ditinggikan. Amin, saudara ya. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah bergabung di dalam kebaktian-kebaktian kami. Dan terima kasih banyak untuk semua yang sudah ikut di dalam Facebook Live. Kita akan berdoa menutup pertemuan jemaat kita hari ini. Apakah ada yang mau didoakan secara khusus hari ini? Ada yang punya permohonan khusus, silakan disampaikan. Tolong bantu dalam doa Chloe besok mau ujian. Baik, Chloe akan ujian. Ada lagi yang mempunyai permohonan doa khusus? Ada Ibu dari Kasar? Ada doa khusus dari Kasar ini bagaimana? Belum? Oke, baik. Pastor, Oh itu Bu. Ya, Bu Oike. iya, tolong didoakan untuk Aletea supaya masih dalam pemulihan, supaya lebih cepat dipulihkan lagi. Sudah sembuh, cuma ya masih harus dalam pemulihan lagi. Pemulihannya kita akan doakan. Baik. 2 pokok doa itu kita akan bawa dalam doa selain pelayanan-pelayanan kita. Ada lagi? Belum? Dari Jayapura ada pokok doa khusus? Bapak saya dalam masa pemulihan sakit. Baik, kita akan doakan. Terima kasih Pak Ulpa dan Ibu Linda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Terima kasih untuk Pastor Erna Dumais yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong dia supaya dia semakin lama, semakin terus diperkuat Tuhan, bertambah-tambah dalam kemampuan menyampaikan firman Tuhan, mengeksegesis firman Tuhan, menjadi hamba-Mu yang semakin kuat Tuhan dalam memberitakan firman-Mu. Tuhan menolong dan memberkati dia. Kami berdoa juga untuk keluarga Ibu Marcella, Acting Pastor Marcella, Surentu di Manado. Terima kasih untuk semua pelayanan jerih lelah yang dia lakukan untuk Tuhan, dan juga anak-anak yang sekarang sekolah. Saya serahkan dalam tangan-Mu. Untuk Chloe Tuhan yang akan menghadapi ujian-ujian sekolah, ataupun Timothy yang akan menghadapi pekerjaan-pekerjaan tugas di sekolah. Tuhan menolong, berikan keberhasilan, sehingga semuanya Tuhan akan berjalan dengan baik. Beri kepintaran, kesehatan senantiasa, perlindungan, jauhkan dari penyakit berbahaya, dan pergaulan-pergaulan yang merusak. Kami serahkan keluarga hamba-Mu ini dalam tangan-Mu dan anak-anaknya. Saya berdoa untuk Ibu Oike, Abraham, dan anak-anaknya, Marsha dan Aletea. Untuk Aletea dalam pemulihan, Tuhan menolong, beri kekuatan juga kepada Bu Oike dalam merawat Tuhan, untuk juga taking care anak-anaknya. Engkau bantu Tuhan, Engkau berikan kemampuan khusus, dan juga Tuhan tolong dalam semua
kehidupannya apapun yang diusahakan, direncanakan akan berhasil. Tuhan membuka jalan untuk pelayanan yang akan kami buka bersama di Balikpapan untuk menjangkau anak-anak Tuhan yang menolong. Kami berdoa juga untuk keluarga, Pak Ulpa, Ibu Linda, anak-anak mereka Tuhan, juga papa mama, orang tua yang ada bersama. Saat ini papanya dalam pemulihan, kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kemampuan sehingga tubuhnya semakin lama semakin dipulihkan dan kuat. Kami doa untuk Pak Ulpa, Tuhan lihat kesetiaannya, dia rindu untuk belajar menyampaikan sound doktrin Tuhan, bantu Tuhan dalam juga pekerjaan sebagai pegawai negeri bersama dengan istrinya Bu Linda, Tuhan yang menyertai. Kami berdoa juga Tuhan untuk saat ini Ibu Mika Kilapong di Jepang, tolonglah Tuhan, berikanlah penghiburan terus, dampingi terus, berikan semangat kepadanya untuk terus mencari Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidupnya, beri kemampuan kepada dia Tuhan untuk terus belajar firman-Mu, sehingga dia boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu, memberikan Injil kepada suaminya dan juga orang-orang sekitar. Berikan kesehatan, kekuatan senantiasa dalam kehidupan keluarga, anak-anak yang ada di Manado maupun yang ada di Jepang. Tuhan, Engkau sendiri yang menyertai. Tuhan mengikat mereka dengan tali kasih, anak-anak, menantu, cucu, dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus. Saya mau berdoa Tuhan untuk Ibu Christine, dan Pak Yosua serta anaknya Pak Yosua serta cucunya Tuhan, juga Tuhan untuk anak-anaknya yang lain Tuhan, 2 anak wanitanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk iman yang Bu Christine sudah tunjukkan sehingga anak-anaknya boleh Tuhan, Tuhan mereka boleh datang kepada Tuhan, boleh mencari Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Pak Yosua, Tuhan terus menambahkan iman, kesetiaan untuk mencari Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu keluarga Bu Christine, Tuhan tolong dia terus untuk rencana-rencana pelayanan Tuhan yang akan dia kerjakan Tuhan, dan sementara dia kerjakan Tuhan yang melengkapi. Saya mengucap syukur untuk Ibu Lina Dumais yang sudah pulih kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa-doa dan Tuhan menolong dalam pemulihan, Tuhan menolong dalam obat-obatan yang dia minum, sehingga dia boleh sehat seperti sedia kala. Tuhan bantu terus dia supaya dia boleh bersama-sama dengan kami. Saya rindu dia boleh menjadi alat yang tajam di tangan-Mu. Ada orang-orang yang sudah dia perkenalkan kepada Injil, saya mau dia semakin kuat, dan menjadi alat-Mu Tuhan yang bisa Engkau pakai. Ibu Ruth yang ada bersama-sama, Tuhan beri kesehatan senantiasa, dan sertai dalam semua pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Keluarga besar mereka, anak-anak, cucu, menantu dimanapun berada, Tuhan yang jaga dan Tuhan yang sertai. Kami berdoa, saya berdoa untuk Tuhan juga anak kami Tessa, Lunika Dumais Tuhan yang ada di Baltik. Tuhan tolonglah dia dalam pekerjaan-pekerjaannya sehari-hari dan juga dalam kuliahnya. Terima kasih Tuhan, biar dia boleh membagi waktu untuk semua tanggung jawab yang ada. Lindungi, jauhkan dari semua mara bahaya, jauhkan dari penyakit berbahaya, dan Tuhan juga memberi kemampuan, kepintaran, keberhasilan, buka jalan terus dalam hidupnya sehingga dia boleh terus mengalami kesempatan-kesempatan dari Tuhan. Dalam nama Yesus saya serahkan dia. Tuhan, saya berdoa untuk Pastor Renata dan juga pelayanan di ICN Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah buka, Engkau akan tolong terus menyertai, Engkau akan berikan juga orang-orang yang bisa membantu
dan juga bersama-sama mengerti sehingga boleh melayani sound doctrine bersama-sama. Kami serahkan keluarga besarnya, anak-anaknya Tuhan, Patricia Mailoor, bersama dengan suaminya Hengki dan anaknya Mia. Kami serahkan juga Tuhan Debbie dan juga anaknya Tuhan. Kami serahkan juga untuk Ibu siapa itu? Christina Tuhan, bersama dengan suaminya Pak Boni dan anak-anaknya Tuhan Giada dan adiknya. Saya serahkan dalam tangan-Mu, juga Mary dalam tangan-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, menyertai, biar mereka diikat dengan tali kasih, mendukung pelayanan dari mamanya, dan mereka boleh diubahkan dengan pelayanan sound doctrine yang disampaikan Bu Renata, pakai di Eropa sebagai cara atau alat untuk menjangkau orang-orang di sana. Tuhan yang tolong. Kami serahkan juga untuk Ibu Deborah Oken dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kehidupannya, kiranya Tuhan menyertai dalam seluruh kegiatan-kegiatan sehari-hari. Saya bawa dalam tangan-Mu Tuhan, yang ada bersama-sama dengan Bu Renata saat ini di Amstelveen. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk Pak Ferry Gunawan dan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Terima kasih untuk Pak Ferry yang bertumbuh dengan kuat luar biasa di dalam firman-Mu, kerinduan mencari Tuhan, dan semakin lama disempurnakan. Saya berdoa dia boleh dipakai sebagai alat Tuhan. Satu kali kelak dia akan membuka pelayanan BIC di Earlwood Tuhan. Dan Tuhan akan membawa dia kuat untuk menjangkau keluarganya, memenangkan teman-temannya dengan sound doctrine yang selama ini dia percayai dan dia pegang. Tuhan sertai keluarganya dan tolong keluarganya. Saya berdoa Tuhan untuk keluarga kami, untuk saya Wanda, istri saya Erna, anak-anak kami Tessa dan juga Prinsi. Tuhan tolong Prinsi senantiasa menjadi kuat, bertumbuh, menjadi berhasil dalam hidupnya, dalam sekolahnya Tuhan, semakin hari semakin dewasa. Tolong pelayanan kami, buka jalan Tuhan untuk sound doctrine yang kami sebarkan Tuhan. Di Australia ini kami berdoa supaya orang-orang bisa dibawa kepadamu di Sydney. Ada banyak orang yang sudah mendengar, yang sudah berjanji mau datang, tapi mereka masih terhalang untuk datang. Saya tidak tahu apa yang mengikat mereka. Dalam nama Yesus saya patahkan ikatan tersebut. Saya minta mereka boleh datang dengan penuh kebebasan untuk mencari sound doctrine. Saya berdoa untuk Sydney, untuk Melbourne, untuk Perth, Darwin, Adelaide. Tuhan, semua yang ada Tuhan di Australia, kota-kota besar, kami ingin jangkau, kami ingin buka Tuhan tempat supaya sound doctrine bisa disampaikan Tuhan, dan ada orang-orang yang bisa terlibat dalam kegiatan tersebut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya berdoa juga untuk teman-teman yang ada di Facebook Tuhan, untuk Tuhan teman-teman kami yang ada di Amerika, Pak Erik, Bu Vita, dan anak-anaknya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tolonglah mereka yang mengembalakan Tuhan, MBIC, juga Pak Michael dan Ibu Dika, serta anak-anak menantu mereka, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya mereka diperkuat, dipersatukan oleh Tuhan, dan selalu mereka boleh bersama-sama memajukan pekerjaan Tuhan, bersama dengan orang tua mereka, Tante Meti, juga Om Yo dan Tante Syul. Saya serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan tolong kebaktian mereka sebentar yang akan mereka lakukan Tuhan. Berapa jam lagi Tuhan menyertai. Juga Ibu Meti Sompotan di Timika, saya serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan menyertai bersama anak-anak, menantu dan cucu. Begitu juga Ibu Adelaida Ponamon, beserta suami Pak Tony Sahari, anak-anak dan cucu, serta menantu, saya serahkan dalam tangan-Mu. Kemudian Tuhan, untuk Pak Reimer dan keluarganya, saya serahkan dalam tangan-Mu. Hari ini mereka tidak bersama-sama dengan kami. Saya berdoa supaya kesempatan berikut dia boleh belajar bersama-sama dan juga hadir bersama dengan istrinya, Ibu Porman, dan anak-anaknya, Syasha dan Soso. Tuhan, saya serahkan dalam tangan-Mu juga
Pak AS Maringka yang bersama-sama di sini, dimanapun dia berada, saya doakan dia Tuhan menyertai. Ibu Linda Lim, saya serahkan dalam tangan-Mu. Pak Charles Saharja, saya serahkan dalam tangan-Mu. Juga teman-teman yang lain Tuhan, yang sudah kami sebutkan di awal. Kami bawa kepada-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan sampaikan doa ini percaya bahwa Tuhan menjawab doa-doa kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara untuk semua kebersamaan. Kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Sekali lagi saya hargai semua waktu Anda. Kami akan berusaha terus membuat ibadah ini 1 jam tepat ya. Tapi ini kita ada lewat 15 menit. Tapi waktu-waktu kemudian saya akan terus jaga supaya 1 jam. Supaya kita semua bisa menikmati semuanya. Baik, kita akan berpisah dari tempat ini. Jumpa lagi pada kesempatan berikut. Mari katakan sama-sama, salam gereja perjanjian baru. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Bye. Thank you, Pastor. Thank you.